Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3179, 3180, 3181. Ji-Yun menyaksikan Dev membunuh mayat-mayat itu sendirian, dan ingin membantu, tapi dihentikan oleh Dev. Ji-Yun tidak bisa menyerap energi jahat dari Pola Dao, jadi sayang sekali jika membunuh mayat-mayat ini. Melihat Dev melarangnya untuk bergerak, Ji-Yun hanya bisa menonton dengan cemas dari pinggir lapangan. Dan Penatua Qi dan Li Xing tampak bangga. Penatua Qi, aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan seperti ini. Cepat hidupkan lebih banyak mayat, dan habisi orang ini sampai mati. Li Xing berkata dengan gembira dari samping. Penatua Qi tersenyum dan mengangguk, melantunkan mantra di mulutnya, dan mengibarkan bendera perangsang jiwa di tangannya. Potongan besar mayat terus naik dari tanah, lalu menuju ke arah Dev. Segera, hampir semua mayat di tanah pernah hidup satu kali. Tapi Dev masih bertarung sekuat tenaga dengan pedang pembunuh naga, dan tidak terlihat tanda-tanda kekuatannya melambat. Pada saat ini, Penatua Qi sedikit mengernyit, keringat dingin menetes dari dahinya. Dia mengibarkan bendera perangsang jiwa dan menghabiskan banyak Qi Pola Dao-nya, tetapi dia menemukan bahwa Dev masih bertahan. Melihat Penatua Qi melambat, Dev sepertinya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, jadi dia berteriak, "Aduh!" Dev berpura-pura dipukul dengan keras oleh mayat itu, dan terbang mundur keluar. Tuan Chen, melihat ini, Ji-Yun bergegas dan dengan gugup membantu Dev berdiri. "Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja?" Ji-Yun memeriksa luka Dev. Dev tersenyum tipis pada Ji-Yun dan berkata, "Aku baik-baik saja, aku sengaja berpura-pura dipukul oleh mayat itu dan terluka. Kamu juga berpura-pura menemukan aku terluka parah." Ji-Yun tertegun dan tidak mengerti maksud Dev. Tapi dia tetap mengikuti instruksi Dev, melakukan apa yang diperintahkan. "Tuan Chen, Anda terluka, nafas Anda sangat lemah, berhenti berkelahi, ayo cepat." Ji-Yun membantu Dev berdiri dan berkata dengan keras. "Menyingkirlah, jika kamu tidak pergi, aku akan membunuh semua mayat ini." Dev mendorong Ji-Yun menjauh, lalu bergegas maju dengan pedang pembunuh naga. Tapi kali ini, gerakan Dev sangat lambat, dan dia terlihat lemah. Penatua Qi, anak ini tidak tahan lagi, dia bekerja lebih keras. Melihat ini, Li Xing buru-buru berkata kepada Penatua Qi. Ketika Penatua Qi melihat ini, dia merasakan sedikit semangat di dalam hatinya. Jadi dia mengeluarkan roh jahat Pola Dao di tubuhnya lagi, dan terus mengibarkan bendera perangsang jiwa. Kondisi ini terus terjadi hampir 1 jam. Dev sepertinya melambat, tetapi mayat-mayat itu tidak bisa mendekat sama sekali. Setiap kali mayat itu mendekat ke arah Dev, dia akan jatuh, tetapi Dev tidak jatuh. Dan wajah Penatua Qi saat ini mulai memerah. Dia mengatupkan giginya erat-erat. Dia telah mendesak begitu banyak mayat untuk dibangkitkan. Dia hampir kehabisan kekuatan fisiknya. Penatua Qi saat ini hanya bertahan. Dia ingin melihat siapa yang akan jatuh lebih dulu, dia atau Dev. Setengah jam lagi telah berlalu. Aura Penatua Qi menjadi sangat lemah, dan bendera perangsang jiwa di tangannya secara bertahap kehilangan kilaunya. Seluruh tubuhnya tiba-tiba layu dan jatuh. Penatua Qi, melihat ini, Li Xing segera membantu Penatua Qi berdiri. Penatua Qi terengah-engah, seolah-olah dia baru saja mengalami pertempuran sengit. "Penatua Qi, cepat dan lanjutkan, Dev jelas tidak akan bisa bertahan lagi," desak Li Xing. Penatua Qi melambaikan tangannya, "Tuan, saya tidak memiliki kekuatan lagi, sudah lama sekali, dan orang itu masih terlihat seperti sekarat, tetapi dia tidak jatuh juga." Dev melihat Penatua Qi telah mencapai batasnya. Sudut mulutnya melengkung, aura di tubuhnya meledak seketika, dan dia memegang pedang pembunuh naga di tangannya, memenggal beberapa mayat terakhir. Melihat aura Dev meledak tiba-tiba, Penatua Qi dan Li Xing terkejut. Setelah memenggal kepala semua mayat, Dev berjalan menuju keduanya dengan cibiran di wajahnya. "Apa kamu masih memiliki kekuatan?" Penatua Qi memandang Dev dengan kaget dan berkata, "Hahaha, idiot. Aku punya banyak kekuatan, aku telah membohongimu. Jika aku tidak berbohong padamu,
kamu tidak akan melepaskan semua roh jahat di tubuhmu. Dev tertawa keras. Bagaimana kamu tahu roh jahat Dao? Mata Penatua Qi membelalak. Harus diketahui bahwa roh jahat Dao ini adalah keterampilan unik dari klan iblis Yin mereka. Aura seperti ini dapat menarik jiwa dan menghidupkan mayat. Dia tidak menyangka Dev akan mengetahui aura semacam ini. Tentu saja aku tahu, karena aku juga memiliki aura semacam ini. Setelah Dev selesai berbicara, aura jahat pola Dao di tubuhnya langsung menyebar, membungkus Penatua Qi dan Li Xing dalam sekejap. Merasakan roh jahat pola Dao di tubuh Dev, Penatua Qi berkata dengan wajah terkejut, apakah kamu juga murid sekte iblis Yin kami? Dev mendengus dingin, siapa yang sudi jadi murid sekte iblis Yinmu? Iblis Yin itu diselamatkan olehku dan aku adalah penyelamatnya. Saya menyelamatkan leluhurmu, jadi masuk akal jika kamu harus berlutut dan bersujud kepadaku. Tentu saja Penatua Qi tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dev. Dia menatap Dev dengan mata dingin, ternyata kamu hanya berpura-pura lemah. Untuk menyerap roh jahat dari pola tersebut, tidak heran kamu menolak orang lain membantumu. Sekarang kamu sudah tahu, tapi sudah terlambat, kata Dev dengan wajah bangga. Karena kamu memiliki roh jahat dari silsilah iblis Yin kami, itu berarti kamu punya hubungan dengan silsilah iblis Yin kami. Terlepas dari apakah kamu adalah murid dari iblis Yin kami atau bukan, tapi sepertinya kita ditakdirkan untuk bersama. Anggap saja apa yang baru terjadi itu sebagai kesalahpahaman. Mari kita kembali ke tempat masing-masing. Saya bisa melapor kepada Raja Li dan mengampuni hidup Anda. Anda harus melihat situasinya dengan jelas. Sekarang kota Kekaisaran Iblis sedang sekarat. Jika Anda tetap berada Kekaisaran Iblis kota, maka berarti Anda memilih untuk mati. Penatua Qi membujuk Dev. Orang ini sebenarnya dengan naif ingin Dev melepaskan mereka. Hahaha, kamu benar-benar naif. Jika leluhur Iblis Yin tahu bahwa murid dan cucunya begitu bodoh seperti kamu, dia mungkin akan mati karena marah. Sekarang kalian berdua adalah tahanan, beraninya kamu berbicara begitu denganku. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan tiba-tiba Penatua Qi ada di tangannya. Pada saat ini, Penatua Qi seperti anak domba, tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Li Xing yang berada di sampingnya tidak bisa menahan gemetar saat melihat ini. Tapi dia tidak berani lari, karena dia tahu bahkan jika dia berlari, dia tidak bisa berlari lebih cepat dari Dev. Penatua Qi ditangkap di tangan Dev, dan baru kemudian dia merasakan ketakutan di dalam hatinya. Kulitnya juga menjadi jelek, dan tubuhnya sedikit gemetar. Kamu dan aku adalah satu keluarga. Aku harap kamu tidak membunuhku. Aku dapat memilih untuk berhenti dan tidak melawanmu. Pada saat ini, Penatua Qi menyadari bahwa ancamannya tadi tidak berefek pada Dev. Tidak ada gunanya sama sekali, jadi dia hanya bisa memohon belas kasihan. Aku sudah mengatakannya. Aku bukan seorang kultivator iblis, dan aku tidak berasal dari klan yang sama denganmu, jadi kita tidak terlalu dekat. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuh kamu, karena masih berguna untuk menahanmu. Setelah Dev mengatakan itu, dia melepaskan Penatua Qi, dan kemudian meraih kera Li Xing. Li Xing mengguncang tubuhnya, berjuang 2 kali dan berkata, Dev, lepaskan aku, jika kamu membunuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi, dan seluruh kota Kekaisaran Iblis akan dikuburkan bersamamu. Petik 2. Bang! Dev menamparkan Li Xing begitu keras hingga mulutnya membengkak, dan dia langsung menutup mulutnya. Jika kamu berbicara omong kosong, aku akan mengebirimu dan menggantungmu di gerbang kota untuk dipamerkan di depan umum. Dev memelototi Li Xing. Mata Li Xing penuh ketakutan dan dia terus menelan ludahnya. Kembalilah dan beritahu Raja Li bahwa putranya telah ditangkap oleh saya. Jika dia ingin putranya hidup, lakukan apa yang saya katakan, kata Dev kepada Penatua Qi. Penatua Qi memandang Li Xing yang ditangkap, meskipun dia ingin menyelamatkannya, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Saya ingin memberikan saran kepada Anda, bahkan jika Anda menangkap Tuan Muda, sangat mustahil membuat Raja Li untuk mundur. Ambisi Raja Li sangat besar, dan dia tidak bisa melepaskan kesempatan ini untuk mencaplok kota Kaisar Iblis demi putranya. Jika putranya mati, dia masih bisa hidup. Bagaimanapun, dengan kekuatannya yang berada di alam lintasan kesengsaraan, sangat mudah baginya untuk bertahan selama ratusan tahun. Dan dia memiliki selir yang tak terhitung jumlahnya di harem, jadi itu akan sangat mudah untuk melahirkan beberapa anak laki-laki. Kata Penatua Qi kepada Dev. Penatua Qi, apa yang kamu bicarakan? Ayahku tidak akan mengabaikanku. Ketika Li Xing mendengar apa yang dikatakan Penatua Qi,
dia langsung berteriak dengan marah. Kata-kata Penatua Qi, bukankah itu mendorongnya menuju kematian? Jika dia tidak memiliki nilai sama sekali, Dev pasti akan membunuhnya. Jangan khawatir, saya tidak meminta Raja Li mundur, saya hanya ingin menukar putranya dengan sesuatu. Dev tahu bahwa pangeran dan jenderal biasanya adalah orang yang sangat kejam. Mereka tidak akan melepaskan wilayah yang akan mereka peroleh demi seorang anak lelaki. Dev tidak pernah berpikir untuk menggunakan Li Xing untuk mengancam Raja Li agar menarik pasukannya. Apa yang ingin kamu tukar? Penatua Qi bertanya. Busur Raja Dewa, kata Dev dengan tenang. Busur Raja Dewa, Penatua Qi tiba-tiba terkejut, matanya selebar lonceng. Bagaimana Raja Li bisa memiliki busur Raja Dewa? Apakah Anda tidak salah? Penatua Qi memandang Dev dengan ragu. Rupanya, Penatua Qi juga mengetahui tentang busur Raja Dewa, tetapi dia tidak tahu bahwa busur Raja Dewa ada di tangan Raja Li. Apakah itu ada di tangannya atau tidak? Kamu hanya perlu menyampaikan pesannya. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung membawa Li Xing dan berjalan menuju kota Kaisar Iblis. Penatua Qi, selamatkan aku, cepat dan beritahu ayahku untuk memberinya busur itu, teriak Li Xing. Dia tidak tahu apa itu busur Raja Dewa, apapun itu tidak sepenting nyawanya sendiri. Baru setelah Dev membawa Li Xing ke kota Kekaisaran Iblis, Penatua Qi menghela nafas, berbalik dan pergi. Begitu Dev memasuki kota Kekaisaran Iblis, Yi He memimpin orang banyak untuk menyambutnya. Karena pertarungan di bawah kota menarik perhatian para prajurit di tembok kota, mereka melaporkannya ke Yi He. Ketika Yi He melihat Dev berjalan ke kota dengan Li Xing di pelukannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan bingung, Tuan Chen, bagaimana situasinya? Anak ini turun dari kota, dan kebetulan saya melihatnya, jadi saya menangkapnya, kata Dev ringan. Hebat, jika kamu menangkap orang ini, kota Raja Mingli tidak akan berani menyerang kota lagi. Kita bisa menggunakan Li Xing untuk mengancam ayahnya agar mundur. Yixia memandang Li Xing yang wajahnya bengkak dan penuh ketakutan, berkata dengan gembira. Kamu berpikir terlalu sederhana, Raja Li tidak mungkin mundur demi Li Xing, kata Yi He perlahan. Kenapa? Apa dia baru saja melihat putranya mati? Yixia tidak mengerti kenapa. Yi He tidak menjelaskannya, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, karena ini adalah rumah kekaisaran. Jika suatu saat Yixia tertangkap dan Yi He dipaksa menyerahkan seluruh kota Kekaisaran Iblis, Yi He mungkin tidak akan menyerah. Karena dia tidak bisa mengabaikan seluruh prajurit kota Kekaisaran Iblis demi Yixia. Oke, jangan bahas ini lagi. Bahkan jika mereka menyerang kota besok, tidak masalah, aku sudah menyiapkan formasi serangan lain di luar. Jika mereka berani menyerang kota, mereka tidak akan bisa kembali. Dev melihat rasa malu Yi He. Dia buru-buru berkata, dengan adanya Tuan Chen di sini, saya merasa jauh lebih nyaman. Yi He mengangguk, lalu memerintahkan orang-orang untuk memenjarakan Li Xing. Semuanya pergi beristirahat dan menunggu pertempuran besok.